Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Perseteruan antara Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu mencerminkan kekecewaan mendalam pada akhir musim Inter Milan, di mana kekalahan telak dari Fluminense di Piala Dunia antar klub seolah tenggelam oleh konflik internal. Lautaro menyindir Çalhanoğlu yang ingin hengkang, dan pernyataannya justru mengalihkan perhatian dari performa buruk tim yang sudah tampak kelelahan sejak lama. Meskipun Inter Milan telah meraih sejumlah gelar domestik dalam 4 tahun terakhir seperti Scudetto dan Coppa Italia, tim ini kini tampak kehabisan energi dan membutuhkan perombakan besar-besaran. Simone Inzaghi meski sukses membawa tim kedua final Liga Champions, telah melihat tanda-tanda kehancuran jauh sebelum kekalahan di final tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Lautaro dianggap memperburuk keadaan dengan mengkritik rekan setim secara terbuka yang seharusnya dapat menghindari perpisahan yang damai. Sementara itu, Çalhanoğlu tidak pernah memaksa untuk keluar dan hanya ingin kembali ke klub masa kecilnya Galatasaray. Sebelumnya, ia bergabung dengan Inter tanpa biaya dan memberikan kontribusi besar. Namun Lautaro tampaknya tidak memahami bahwa tidak semua pemain memiliki keterikatan yang sama dengan klub. Çalhanoğlu berhak mencari pengalaman baru, dan Lautaro justru menghambat langkah perpisahan yang baik. Inter Milan menegaskan bahwa konflik antara Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu sudah dianggap selesai. Matteo Barzaghi dari Sky Sport Italia melaporkan bahwa klub tidak ingin memperpanjang polemik internal yang muncul setelah kegagalan di Piala Dunia antar klub. Terkait kemungkinan hengkangnya Çalhanoğlu, Inter menyatakan tetap terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk. Namun jika pemain yang bersangkutan meminta untuk pergi, ia harus menyertakan proposal yang sesuai dengan penilaian klub. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa Inter tidak akan membiarkan situasi berkembang tanpa arah. Klub menekankan bahwa jika Çalhanoğlu ingin hengkang, tawaran yang masuk haruslah adil. Dengan keputusan ini, Inter berusaha memastikan stabilitas tim menjelang musim baru. Manchester United dan Fulham dilaporkan siap bersaing dengan Galatasaray untuk mengamankan tanda tangan Hakan Çalhanoğlu, gelandang Inter Milan berusia 31 tahun. Meskipun Galatasaray telah lama menunjukkan minat terhadap Çalhanoğlu, mereka enggan memenuhi harga 40 juta euro yang diminta oleh Inter, hanya bersedia menawarkan 15 juta euro. Hal ini membuat peluang transfer semakin mengecil. Namun peluang Çalhanoğlu untuk meninggalkan San Siro tetap terbuka lebar. Dengan Manchester United dan Fulham dikabarkan telah menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain. Selain dua klub Premier League tersebut, beberapa tim dari Liga Pro Saudi juga memantau situasi Çalhanoğlu. Meski demikian, Çalhanoğlu tidak tertarik melanjutkan karir di Timur Tengah dan lebih tertarik untuk bermain di Inggris yang bisa menjadi pilihan yang menggoda baginya. Masa depan Çalhanoğlu kini tergantung pada siapa yang bersedia memenuhi permintaan harga dari Inter. Inter Milan mulai menyusun rencana untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu yang berpotensi meninggalkan klub musim panas ini. Nicolo Rovella dan Ederson dari Atalanta menjadi target utama untuk mengisi posisi tersebut. Çalhanoğlu yang sudah 4 tahun membela Nerazzurri diperkirakan akan hengkang dengan harga sekitar 40 juta euro. Inter berencana menggunakan dana hasil penjualan Çalhanoğlu untuk mendatangkan pengganti yang sepadan di lini tengah.
Namun Lazio tetap kukuh pada klausul pelepasan Nicolo Rovella yang dipatok dengan harga 50 juta euro, angka yang biasanya di luar jangkauan Inter. Meskipun demikian, kepergian Calhanoglu memaksa manajer umum BP Marotta untuk bergerak cepat di bursa transfer. Selain Rovella, Inter juga memantau Ederson dari Atalanta sebagai alternatif, meski Atalanta tidak akan melepasnya dengan harga di bawah 50 juta euro. Inter kini terus mencari peluang terbaik untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh gelandang andalan mereka. Inter Milan tengah menyiapkan skema tukar tambah untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta dengan Christian Aslani menjadi bagian dari kesepakatan. Minat Inter pada Ederson meningkat seiring kemungkinan hengkangnya Hakan Calhanoglu ke Galatasaray. Namun Atalanta mematok harga 70 juta euro yang menjadi tantangan besar bagi Inter. Untuk mengatasi hal ini, Inter menawarkan kombinasi pemain dan uang tunai. Meskipun Aslani tampil solid saat Calhanoglu absen, manajemen Inter belum sepenuhnya memberi kepercayaan padanya. Keputusan kini ada di tangan Atalanta mengenai apakah mereka akan menerima tawaran tersebut. Setelah kegagalan di Piala Dunia antar klub, Inter Milan mulai mencari pengganti Hakan Calhanoglu yang semakin dekat hengkang. Lautaro Martinez dan Presiden BP Marotta menyarankan Calhanoglu untuk pergi jika sudah kehilangan antusiasme. Salah satu target baru Inter adalah Angelo Stiller dari VfB Stuttgart yang dinilai cocok untuk menyegarkan lini tengah. Stiller yang sebelumnya bermain di Hoffenheim dan dijual ke Stuttgart seharga 5,5 juta euro, dipatok Stuttgart dengan harga 40 juta euro. Inter berencana menggunakan skema tukar tambah dengan Alexander Stankovic yang dihargai 10 hingga 15 juta euro untuk menekan biaya transfer. Andrea Yomboni hampir resmi bergabung dengan Inter Milan setelah menyelesaikan tes medis hari ini. Penyerang asal Prancis ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan sesi media, meski pengumuman resmi belum dilakukan karena manajemen tim masih berada di luar kota. Boni diperkirakan akan menandatangani kontraknya pada hari Rabu setelah manajemen kembali ke Milano. Saat bermain di Parma, Boni dianggap sebagai prospek muda dengan potensi besar dan diharapkan dapat berkembang di bawah arahan Christian Chifu. Kedatangan Boni memperkuat lini serang Inter dan menambah persaingan di posisi depan. Atletico Madrid menjadikan Davide Fratesi sebagai target transfer musim panas ini dan mencoba menyertakan Giuliano Simeone dalam tawaran mereka. Namun Inter Milan langsung menolak proposal tersebut. Inter saat ini enggan membuka negosiasi mengenai masa depan gelandang 25 tahun itu. Meskipun Fratesi hampir hengkang ke AS Roma pada musim dingin lalu, transfer tersebut digagalkan oleh manajemen Inter. Kedatangan Christian Chifu sebagai pelatih baru memberikan harapan baru bagi Fratesi. Atletico Madrid yang sedang mencari pengganti Rodrigo de Paul kini fokus pada Fratesi, meskipun Inter lebih tertarik mempertahankan komposisi lini tengah mereka yang kompetitif. Parma menegaskan bahwa Giovanni Leoni tidak dijual pada jendela transfer musim panas ini, meskipun ada ketertarikan dari AC Milan, Inter, dan dua klub Premier League. Bek muda 19 tahun ini dianggap sebagai aset muda dalam proyek jangka panjang Parma. Namun Parma akan mempertimbangkan penjualan jika menerima tawaran di atas 40 juta euro, angka yang mencerminkan pentingnya Leoni dalam rencana masa depan klub.
Dengan banyaknya klub top yang membidiknya, negosiasi untuk Leoni dipastikan tidak akan mudah, menjadikannya salah satu nama terpanas di bursa transfer Italia musim panas ini.